Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat atau PPAD berunjuk rasa menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi online. Kita akan langsung bergabung bersama rekan reporter Taris Hirziman yang saat ini memantau di kawasan unjuk rasa di Balai Kota Jakarta. Taris, bagaimana situasi terkini di sana? Sudah adakah tanggapan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya Iqbal, sampai saat ini sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 9 saat ini, para pengunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta semakin bertambah. Ratusan massa yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat atau PPAD ini sudah semakin bertambah jumlahnya. Yang tidak hanya supir taksi saja, tetapi juga diikuti oleh supir bajai. Yang bisa Anda lihat di sini Iqbal, para pengunjuk sudah berada tepat di depan gerbang Balai Kota DKI Jakarta dan sudah mulai melakukan orasi untuk menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi online yang berkali-kali disebutkan secara spesifik adalah aplikasi Uber dan juga aplikasi Grab. Dalam unjuk rasa kali ini mereka tetap menyuarakan bahwa mereka menolak secara keras keberadaan penyedia layanan aplikasi berbasis online ini. Dan tadi beberapa perwakilan mereka juga sudah bertemu ataupun diterima di Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Kadishub DKI Jakarta Andriansyah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan namun sebelumnya kami juga sempat mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan menyampaikan tanggapannya terkait dengan tuntutan para pengunjuk rasa kali ini. Bahwa sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berkali-kali memperingatkan para driver ataupun para pengemudi transportasi berbasis aplikasi online ini untuk segera mendaftarkan kendaraan yang mereka gunakan ke Dinas Perhubungan untuk didaftarkan sebagai kendaraan rental. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Kita bukannya mau melarang, ini kan memang zaman ada yang berbasis aplikasi. Tapi ya kamu juga mesti ikutin aturan kita kan. Kalau enggak kasihan dong perusahaan taksi, penumpangnya berkurang, sopir taksi juga penghasilan berkurang. Tapi mereka betul-betul taksinya didaftarin. Dia tempel. Nah kategori apa? Nggak perlu plat kuning, tapi kategori kamu berarti kamu mobil rental. Kalau kamu mobil rental, ya mesti ada bayar pajak juga. Hah? Nggak bisa lah. Ini zaman kok. Sama kayak kamu pengen hapus WhatsApp sama BBM boleh nggak? Kamu mau kembali ke zaman kantor pos. Ya nggak bisa. Orang udah pilih yang terbaik kok. Kita mesti rasional aja. Nanti kita kasih bus banyak nanti. Bus kita tambah banyak masuk ke Metro Mini. Nanti pasti demo lagi Metro Mini Kopaja sama kamu. Ya demikian Iqbal dapat kami sampaikan dari Balai Kota DKI Jakarta. Kembali ke Anda studio. Kita ke informasi lain, pemirsa, seluruh angkutan transportasi darat baik Metro Mini, Kopaja, angkot maupun taksi yang ada di kawasan Jabodetabek berencana menggelar aksi mogok beroperasi pada Senin besok. Para pengemudi angkutan transportasi darat ini juga berencana menggelar demonstrasi di Balai Kota dan di depan Istana Negara. Para pengemudi angkutan transportasi darat termasuk angkot, Metro Mini, Kopaja juga taksi yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat PPAD se-Jabodetabek berencana menggelar mogok massal pada Senin besok. Para pengemudi juga berencana menggelar demonstrasi di depan Balai Kota serta di depan Istana Negara. Melalui rencana mogok massal dan demonstrasi ini, para supir angkutan umum menuntut pembekuan angkutan berbasis aplikasi online yang memungkinkan adanya angkutan umum berplat hitam atau ilegal. Selain itu, para pengemudi juga menuntut peninjauan kembali Perda Nomor 5 Tahun 2014 terkait usia kendaraan. Jika tuntutan tidak dikabulkan, para supir angkutan umum ini mengancam akan terus melakukan mogok operasi. Tuntutannya itu ya, satu, persoalan aplikasi online yang memang sudah merugikan banyak pengemudi. Kedua, mungkin peninjauan kembali Perda Nomor 5 Tahun 2014 terkait usia kendaraan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi Mawardi ditangkap Badan Narkotika Nasional saat pesta narkoba di rumah orang tuanya. Penangkapan dramatis karena sempat dihalangi pemilik rumah yang juga ayah tersangka, mantan Bupati Ogan Ilir periode sebelumnya Mawardi Yahya. Bupati Ogan Ilir AW Noviandi Mawardi ini digiring ke Mapolres Ogan Ilir usai digerebek petugas BNN di kediamannya di Jalan Musyawarah, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang pada Minggu malam tadi.
Bupati termuda di Sumatera Selatan yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu ini diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut sumber petugas BNN Pusat, sang bupati sudah diintai sejak 3 bulan silam. Bahkan saat pelantikan bupati dan wakil bupati Ogan Ilir beberapa waktu lalu, Noviandi juga diduga memakai narkoba jenis sabu-sabu. Hingga pagi ini Bupati Ogan Ilir masih menjalani pemeriksaan di BNN Palembang. Ujian panjang politik kesukarelaan. Keputusan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk memilih jalur perseorangan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 membawa atmosfer positif bagi perkembangan politik di tanah air. Setelah sekian lama jagat politik Indonesia mengalami lesu darah akibat apati akut rakyat terhadap politik transaksional yang kian menggurita, pilihan Ahok dengan mesin politik teman Ahok bak darah segar yang mengalir menuju jantung politik. Dengan didukung Partai Nasdem, komunitas teman Ahok rela berkeringat dengan mengumpulkan syarat dukungan kartu tanda penduduk demi memuluskan Ahok menjadi calon independen. Tanpa dibayar, mereka pun rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk suatu keyakinan penting, yakni mendudukan pemimpin otentik di Jakarta. Itulah pemimpin yang antara perkataan dan perbuatan tidak berjarak. Kemunculan pemimpin otentik seperti itu jelas mengembalikan darah segar dan memompakannya ke seluruh tubuh kehidupan politik lewat dorongan semangat perubahan. Tidak berlebihan jika munculnya gerakan dari simpul-simpul relawan yang bergerak serempak mengatasi keterbatasan logistik dan jaringan institusi kepartaian itu kian menyuburkan kesukarelaan dalam politik. Prinsip politik kesukarelaan seperti itu kian mendapat peneguhan ketika ada partai politik yang mendobrak praktik transaksional selama ini dengan memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa mahar. Kombinasi antara langkah relawan dan dukungan tanpa syarat dari partai politik seperti itulah yang bakal menjadi tren positif bagi demokrasi di negeri ini. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut, termasuk harian ini, fenomena seperti itu sebagai musim semi politik kesukarelaan. Kondisi seperti itu akan kian membangkitkan harapan bahwa politik tidak melulu rusak dan kotor. Politik juga jalan mulia yang bisa mewujudkan kekuasaan sebagai motivasi dan inspirasi bagi rakyat untuk kian berpartisipasi dan merealisasikan kebajikan bersama. Namun, tetap harus kita ingatkan bahwa jalan politik kesukarelaan akan sangat terjal, tidak selamanya mulus. Keikhlasan politik akan benar-benar teruji kelak ketika calon pemimpin yang didukung sudah jadi. Ketika itulah akan terlihat apakah para relawan benar-benar rela mengusung sang calon atau justru timbul hasrat untuk menuntut imbalan mencicipi kue kekuasaan. Jika tuntutan imbalan itu mengemuka, akan muncul sinisme besar bahwa kesukarelaan sekedar simbol demi menyelubungi maksud transaksional di balik kerja selama ini. Kepada pemimpin yang lahir dari rahim politik kesukarelaan, kita juga mengingatkan agar terus teguh memegang pendirian jika kelak telah memimpin. Singkirkan politik balas budi yang justru akan kian merusak atmosfer politik harapan yang telah mekar. Sebesar apapun jasa para relawan dalam mendudukan sang calon ke tampuk kepemimpinan pemerintahan, jangan pernah tunduk pada tekanan, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya dalam memutuskan kebijakan. Segala kebijakan dan posisi birokrasi murni harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat dan menjunjung tinggi kompetensi. Jika semua langkah itu ditempuh dan bisa dicapai, iklim politik di tanah air akan semakin sehat dan bermakna. Nah, bagi partai politik dan para elit, keberhasilan politik kesukarelaan mestinya menjadi pelajaran yang amat berharga. Karena menggunakan cara-cara lama dalam berpolitik mengandung risiko besar bakal digulung sejarah karena ditinggalkan pendukungnya.
tuntutan para pengunjuk rasa kali ini bahwa sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berkali-kali memperingatkan para driver ataupun para pengemudi transportasi berbasis aplikasi online ini untuk segera mendaftarkan kendaraan yang mereka gunakan ke Dinas Perhubungan untuk didaftarkan sebagai kendaraan rental. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Kita bukannya mau melarang, ini kan memang zaman ada yang berbasis aplikasi. Tapi ya kamu juga mesti ikutin aturan kita kan. Kalau enggak kasihan dong perusahaan taksi, penumpangnya berkurang, sopir taksi juga penghasilan berkurang. Tapi mereka betul-betul taksinya didaftarin. Dia tempel. Nah kategori apa? Nggak perlu plat kuning, tapi kategori kamu berarti kamu mobil rental. Kalau kamu mobil rental, ya mesti ada bayar pajak juga. Hah? Nggak bisa lah. Ini zaman kok. Sama kayak kamu pengen hapus WhatsApp sama BBM, boleh nggak? Kamu mau kembali ke zaman kantor pos. Ya nggak bisa. Orang udah pilih yang terbaik kok, kita mesti rasional aja. Nanti kita kasih bus banyak nanti, karena bus kita tambah banyak masuk ke Metro Mini, nanti pasti demo lagi Metro Mini, Kopaja sama kamu. Ya demikian Iqbal dapat kami sampaikan dari Balai Kota DKI Jakarta, kembali ke Anda di studio. Kita ke informasi lain, pemirsa, seluruh angkutan transportasi darat baik Metro Mini, Kopaja, angkot maupun taksi yang ada di kawasan Jabodetabek berencana menggelar aksi penggunaan narkoba. Menurut sumber petugas BNN Pusat, sang bupati sudah diintai sejak 3 bulan silam. Bahkan saat pelantikan bupati dan wakil bupati Ogan Ilir beberapa waktu lalu, Noviandi juga diduga memakai narkoba jenis sabu-sabu. Hingga pagi ini Bupati Ogan Ilir masih menjalani pemeriksaan di BNN Palembang. Ujian panjang politik kesukarelaan. Keputusan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk memilih jalur perseorangan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 membawa atmosfer positif bagi perkembangan politik di tanah air. Setelah sekian lama jagat politik Indonesia mengalami lesu darah akibat apati akut rakyat terhadap politik transaksional yang kian menggurita, pilihan Ahok dengan mesin politik teman Ahok bak darah segar yang mengalir menuju jantung politik. Dengan didukung Partai Nasdem, komunitas teman Ahok rela berkeringat dengan mengumpulkan syarat dukungan kartu tanda penduduk demi memuluskan Ahok menjadi calon independen. Tanpa dibayar, mereka pun rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk suatu keyakinan penting, yakni mendudukan pemimpin otentik di Jakarta. Itulah pemimpin yang antara perkataan dan perbuatan tidak berjarak. Kemunculan pemimpin otentik seperti itu jelas mengembalikan darah segar dan memompa mogok beroperasi pada Senin besok. Para pengemudi angkutan transportasi darat ini juga berencana menggelar demonstrasi di Balai Kota dan di depan Istana Negara. Para pengemudi angkutan transportasi darat termasuk angkot, Metro Mini, Kopaja, juga taksi yang tergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat PPAD se-Jabodetabek berencana menggelar mogok massal pada Senin besok. Para pengemudi juga berencana menggelar demonstrasi di depan Balai Kota serta di depan Istana Negara. Melalui rencana mogok massal dan demonstrasi ini, para supir angkutan umum menuntut pembekuan angkutan berbasis aplikasi online yang memungkinkan adanya angkutan umum berplat hitam atau ilegal. Selain itu, para pengemudi juga menuntut peninjauan kembali Perda Nomor 5 Tahun 2014 terkait usia kendaraan. Jika tuntutan tidak dikabulkan, para supir angkutan umum ini mengancam akan terus melakukan mogok operasi. Tuntutannya itu ya, satu, persoalan aplikasi online yang memang sudah merugikan banyak pengemudi. Kedua, mungkin peninjauan kembali Perda Nomor 5 Tahun 2014 terkait usia kendaraan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi Mawardi ditangkap Badan Narkotika Nasional saat pesta narkoba di rumah orang tuanya. Penangkapan dramatis karena sempat dihalangi pemilik rumah yang juga ayah tersangka, mantan Bupati Ogan Ilir periode sebelumnya Mawardi Yahya.
Bupati Ogan Ilir AW Noviandi Mawardi ini digiring ke Mapolres Ogan Ilir usai digerebek petugas BNN di kediamannya di Jalan Musyawarah, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang pada Minggu malam tadi. Bupati termuda di Sumatera Selatan yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu ini diduga terlibat dalam penyalahgunaan. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD berunjuk rasa menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi online. Kita akan langsung bergabung bersama rekan reporter Taris Hirziman yang saat ini memantau di kawasan unjuk rasa di Balai Kota Jakarta. Taris, bagaimana situasi terkini di sana? Sudah adakah tanggapan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya Iqbal, sampai saat ini sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 9 saat ini, para pengunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta semakin bertambah. Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD ini sudah semakin bertambah jumlahnya. Tidak hanya supir taksi saja, tetapi juga diikuti oleh supir bajai. Yang bisa Anda lihat di sini Iqbal, para pengunjuk sudah berada tepat di depan gerbang Balai Kota DKI Jakarta dan sudah mulai melakukan orasi untuk menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi online yang berkali-kali disebutkan secara spesifik adalah aplikasi Uber dan juga aplikasi Grab. Dalam unjuk rasa kali ini mereka tetap menyuarakan bahwa mereka menolak secara keras keberadaan penyedia layanan aplikasi berbasis online ini. Dan tadi beberapa perwakilan mereka juga sudah bertemu ataupun diterima di Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Kadishub DKI Jakarta Andriansyah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan namun sebelumnya kami juga sempat mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan menyampaikan tanggapannya terkait dengan ke seluruh tubuh kehidupan politik lewat dorongan semangat perubahan. Tidak berlebihan jika munculnya gerakan dari simpul-simpul relawan yang bergerak serempak mengatasi keterbatasan logistik dan jaringan institusi kepartaian itu kian menyuburkan kesukarelaan dalam politik. Prinsip politik kesukarelaan seperti itu kian mendapat peneguhan ketika ada partai politik yang mendobrak praktik transaksional selama ini dengan memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa mahar. Kombinasi antara langkah relawan dan dukungan tanpa syarat dari partai politik seperti itulah yang bakal menjadi tren positif bagi demokrasi di negeri ini. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut, termasuk harian ini, fenomena seperti itu sebagai musim semi politik kesukarelaan. Kondisi seperti itu akan kian membangkitkan harapan bahwa politik tidak melulu rusak dan kotor. Politik juga jalan mulia yang bisa mewujudkan kekuasaan sebagai motivasi dan inspirasi bagi rakyat untuk kian berpartisipasi dan merealisasikan kebajikan bersama. Namun, tetap harus kita ingatkan bahwa jalan politik kesukarelaan akan sangat terjal, tidak selamanya mulus. Keikhlasan politik akan benar-benar teruji kelak ketika calon pemimpin yang didukung sudah jadi. Ketika itulah akan terlihat apakah para relawan benar-benar rela mengusung sang calon atau justru timbul hasrat untuk menuntut imbalan mencicipi kue kekuasaan. Jika tuntutan imbalan itu mengemuka, akan muncul sinisme besar